Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir pada kesempatan kali ini membahas surat An-Nisa ayat 44, halaman 85. An-Nisa ayat 44. Kita bahas tajwidnya dulu. Alam idhar syafawi, mimati ketemu dengan ta secara terpisah. Jadi dibaca jelas di bibir ya. Tahan dua ketukan. Ilal alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Asalnya ada dua lam, alif lam lam. Lam yang pertama istilahnya itu dihadaf ya. Dihadaf itu dihilangkan, diganti dengan tasdid gitu. Di mantabi'iyah, u mantabi'i wawu, tu mantabi'i wawu. Dibaca tobi'i ya, panjangnya tobi'i, dua ketukan. Dikira-kira saja Pak. Nasi mantabi'iyah, bam idgham bigunna. Fathatain ketemu dengan mim secara terpisah. Jadi membacanya dimasukkan ya, diidghamkan itu dimasukkan ke huruf mim bigunna ya, dengan mendengung. Minal alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Lamnya dibaca terang gitu. Ta mad badal yashtaru mad tabi'u nambo idgham samsiyah. Idgham samsiyah itu kebalikan dari idhar qamariyah. Jadi lamnya tidak terlihat, tidak terdengar. Dola mad badal wa yuri mantabi'iyah, du mantabi'i wawu, ang ikhfa hakiki. Nun mati ketemu ta secara terpisah. Jadi betul-betul dibaca samar gitu. Tadillus natadillus alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Sabil mad ari disukun. Ikhwana fiddin arsadakumullah. Ayat ini pada awalnya Allah tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di khitamnya semula ayat ini Allah tujukan kepada Rasulullah. Tapi tentu ini berlaku am ya, berlaku umum. Jadi walaupun sebabnya itu berkaitan perintah Allah dengan Rasulullah, tapi berlaku juga untuk kita umatnya. Nah, itu ada kaidah tafsir al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Sebuah ungkapan itu dilihat dari keumumannya, dilihat dari keumuman lafadznya,
bukan semata-mata dilihat dari sebab khususnya gitu. Jadi sebab khususnya ayat ini ditujukan kepada Rasulullah atau berkaitan dengan perintah Allah terhadap Rasulullah, tapi berlaku juga untuk umatnya. Dan nanti ada ayat Al-Quran itu yang hanya khusus berlaku untuk Rasulullah, tidak berlaku untuk umatnya. Seperti ya kayak nikah lebih dari 4 itu khusus untuk Rasulullah, tidak berlaku untuk umatnya lebih dari 4 itu. Nah di ayat ini Allah berfirman alam, tidaklah atau apakah tidak, A-nya itu hamzah istifham itu Pak. Hamzah istifham itu hamzah yang berfungsi untuk meminta pemahaman, atau sederhananya hamzah yang berfungsi untuk mengajukan sebuah pertanyaan gitu. Jadi kalau diterjemahkan letterlock begini, alam apakah tidak, atau mengapa tidak. Cuman kalau mengapa tidak itu konotasinya negatif itu Pak, kesannya negatif. Kalau apakah tidak itu kesannya positif, yang tentu saja pertanyaan Allah kepada Rasulullah itu bermakna positif itu. Makanya yang pas itu alam apakah tidak taro engkau melihat wahai Muhammad. Kalau ditujukan kepada kita wahai umat Islam, wahai orang-orang yang beriman, tentu melihat di sini bukan melihat dengan kacamata lahir gitu. Karena kalau dilihat dengan kacamata lahir ya dengan kedua mata kita, banyak hal yang tidak terlihat gitu. Tetapi melihat di sini adalah melihat dengan kacamata ilmu gitu. Jadi lebih pasnya itu taruh di sini artinya memikirkan itu. Apakah engkau tidak memikirkan wahai Muhammad? Apakah kalian tidak memikirkan wahai orang-orang yang beriman? Kita sering sampaikan, jadi di Al-Quran itu ketika Allah menyebut kata melihat, ada yang menggunakan kata nadoro. Afalam yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, itu nadoro itu Pak. Itu melihatnya itu dengan kacamata lahir, dengan kedua mata kita. Ada di Al-Quran itu melihat itu dengan ro'a ya ro'u. Alam taro kaifa fa'ala. Itu taro itu melihatnya dengan kacamata ilmu. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir kita, tapi bisa dilihat dengan kemampuan ilmu kita. Ada di Al-Quran itu melihat itu menggunakan kata basar itu. Lahum qulubul la yubsiruna biha itu adalah melihat dengan kacamata batin itu ya. Dengan kekuatan rasa, dengan kekuatan iman, itu basar. Nah di sini Allah mengajak semula kepada Rasulullah dan tentu hari ini kepada kita untuk melihat, memikirkan. Apa yang mesti dipikirkan itu? Ila kepada alladzina yang. Di situ ada subjeknya. Subjeknya dalam bentuk plural jamak, yaitu manusia. Ilal ladzina kepada orang-orang utu yang diberikan nasiban. Nasib itu bagian, Bang.
minal kitabi daripada Alkitab. Maksudnya Alkitab di sini adalah At-Taurat. Jadi apakah kalian tidak melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari, nah ada min ini Pak nih, ada min, artinya bahwa kemampuan mereka ataupun ilmu yang Allah berikan kepada mereka di sini adalah ahli tafsir banyak mayoritas menafsirkan al-Yahud gitu. Jadi mereka yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Nah, mengapa engkau atau apakah engkau tidak memperhatikan kepada orang-orang Yahudi yang Allah berikan bahagian minal kitab daripada Taurat? Nah ini kan Allah mengajak kita nih Pak hari ini ya. Kita diajak oleh Allah untuk berpikir gitu, untuk merenungkan, untuk meneliti lah kalau bahasa mahasiswanya itu untuk melakukan penelitian terhadap orang-orang yang Allah berikan kitab Taurat dari kalangan orang-orang Yahudi itu. Di mana di antara tabiat mereka itu adalah yastaruna. Ini menggunakan fi'il mudhari ini Pak, istaro yastari. Artinya itu membeli. Yastaruna mereka membeli ad-dolalata, kesesatan itu. Berarti kan kalau membeli, nah ada sesuatu yang dijadikan sebagai alat tukar gitu, alat untuk membeli. Nah biasanya kalau dikaitkan dengan ayat yang lain itu adalah al-huda itu. Yastaruna dolalata bil huda itu banyak ayat-ayat di Al-Qur'an seperti itu. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuknya, dengan keimanan, dengan akidah yang benar tentunya ya. Atau mereka menjual keimanan ditukar dengan kesesatan. Dan itu terus dilakukan Pak, terus dilakukan. Dan mereka menempuh berbagai macam cara gitu ya, dalam rangka membeli kesesatan itu. Bahkan bukan berhenti sampai di situ Pak. Mereka tidak berhenti kesesatannya itu terjadi pada dirinya. Ada kalimat berikutnya nih, ada wawu nih, wawu atap ini. Wa dan yuriduna mereka selalu menginginkan gitu. Fi'il mudhari juga nih Pak. Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan akan datang gitu. Bedanya fi'il dengan isim nih Pak. Fi'il itu kata kerja, cirinya kalau kata kerja ada waktu, diikat oleh waktu. Waktu dulu, waktu sekarang, waktu akan datang. Nah itu kata kerja. Kalau isim kata benda itu tidak terikat oleh waktu ya. Itu kalau isim begitu. Nah ini kata fi'il nih, fi'ilnya itu fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari itu menunjukkan istimror. Istimror itu berlangsung gitu, terus menerus lah, tidak ada henti-hentinya gitu. Kalau di ayat lain kan di Al-Baqarah walantardo atau pakai lan itu. Walantardo ankal yahud, sekali-kali tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi itu menggunakan kata tardo. Kalau di sini yuridu, nah wa yuridu, dan mereka selalu menginginkan, terus menerus menginginkan, angtadillu untuk menyesatkan kalian,
wahai umat Islam, as-sabil itu dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar. Nah di sini kata as-sabil, Pak, kata as-sabil itu menggunakan bentuk tunggal, itu tunggal mufrad. Bentuk jamannya kan subul. Kenapa menggunakan bentuk tunggal gitu? Dan hampir kata sabil di Al-Quran menggunakan bentuk tunggal, Pak. Karena jalan yang lurus itu hanya satu itu, Pak. Hanya satu. Jalan yang benar itu hanya satu, yaitu al-Islam itu. Nah itu, Pak. Jadi salah satu rahasia kenapa di Al-Quran ketika Allah menyebut jalan dengan menggunakan sabil selalu bentuk tunggal, karena jalan yang lurus itu hanya satu. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya itu, beliau menjelaskan tentang jalan itu dengan ini, dengan membuat garis di atas sebuah pasir itu, Pak. Beliau bikin jalan yang lurus. Nah, inilah jalanku. Nah, inilah siratal mustaqim. Lalu di kanan kirinya itu beliau bikin jalan lagi. Nah, bikin jalan lagi di kanan kiri jalan yang lurus itu, Pak. Kata beliau, inilah jalan-jalan setan itu. Nah, jalan yang lurus itu adalah, Pak, jalan yang paling cepat menyampaikan diri kita kepada tujuan dengan selamat, Pak. Jalan yang paling efisien menyampaikan kita kepada tujuan kita dengan selamat. Tujuan kita itu kan sampai di garis finish selamat di akhirat itu, Pak. Tujuan kita itu kan itu. Tujuan utama kita itu. Nah, kalau garis yang bengkok, Pak, yang berada di kanan kiri jalan yang lurus, itu kan jauh, Pak, semakin jauh itu, semakin jauh. Dengan bengkoknya itu kan semakin jauh. Maka otomatis untuk sampai kepada jalan yang lurus dengan selamat itu bahkan tidak akan sampai, malah semakin menjauh, Pak. Kan yang namanya melenceng, ketika dari titik nol itu melenceng 1 mili saja. Kalau yang dituju itu 100 kilo, Pak, maka sampai di ujung 100 kilo itu bisa berapa ratus meter itu melenceng itu. Nah, jadi kata sabil itu maksudnya adalah sabilillah, jalan Allah. Ini di ayat 51 tuh, Pak, di halaman 56, di pinggir di bawah tuh, di pojok bawah. Itu pun menggunakan bentuk tunggal tuh, sabila. Nah, itu salah satu rahasia kenapa Al-Quran ketika menyebut jalan menggunakan kata sabil selalu menggunakan bentuk tunggal gitu, Pak. Karena jalan yang lurus itu hanya satu. Jadi dengan lurusnya itu, Pak, dengan lurusnya tidak berkelok-kelok, sampai ke tujuannya itu lebih cepat. Atau yang namanya jalan yang benar itu tidak ribet gitu, Pak. Tidak ribet. Jalan yang benar itu tidak banyak tipu-tipu gitu. Jalan yang benar itu tidak banyak disembunyikan. Jalan yang benar itu tidak melelahkan gitu. Justru yang melelahkan itu adalah jalan yang salah. Islam itu kan asalnya mudah, Pak, mudah Islam itu. Mudah sekali. Karena konsep dasar Islam itu memudahkan, bukan mempersulit. Cuman seringkali kita manusia membikin susah gitu, Pak. Sudah disederhanakan gitu ya. Salat sudah disederhanakan, diperberat lagi oleh kita gitu. Ditambahan deui salat untuk dicontohkan, diaya-ayakeun. Jadi berat kan, Pak. Puasa sudah dipermudah,
ditambah lagi dengan puasa-puasa nu lain gitu Pak. Jadi yang mempersulit itu sebenarnya kita sendiri manusia. Padahal dulu Rasulullah itu sudah mati-matian itu meminta pengajuan penawaran kepada Allah untuk memudahkan umatnya. Kan salat itu awalnya bukan 5 waktu sehari semalam, banyak kan itu. Tapi kata para malaikat pada saat Isra Mi'raj, wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup katanya. Minta diturunkan lagi kepada Allah. Nah itu 5 itu untuk mencapai 5 waktu sehari semalam itu hasil perjuangan keras Rasulullah SAW. Jadi begini nih, Allah mengajak kepada Rasulullah dulu ya, dan kepada kita hari ini untuk memikirkan tentang orang-orang Yahudi yang Allah berikan kitab Taurat kepada mereka, di mana mereka itu senantiasa menjual kesesatan dengan petunjuk gitu. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Dan mereka pun senantiasa menginginkan menyesatkan orang lain dari jalan yang lurus. Nah, cara-caranya beda-beda, Pak. Kayak beginilah, Pak. Kita orang beriman nih, orang beriman mestinya gitu. Kita pun punya keinginan untuk memberikan hidayah kepada orang lain gitu, Pak. Mestinya kan begitu. Orang Yahudi saja sangat menginginkan menyesatkan orang lain gitu, Pak. Kenapa kita orang-orang beriman tidak menginginkan orang lain dapat hidayah gitu. Kalau orang Yahudi menggunakan berbagai macam cara untuk menyesatkan orang, maka kita pun harus menggunakan berbagai macam cara untuk menjadikan orang lain dapat hidayah gitu. Kalau nih menurut orang Yahudi, tempo hari kan pernah saya sampaikan tuh, oleh orang-orang Yahudi itu diteliti ini umat Islam itu. Hasil penelitian mereka itu umat Islam itu ada 3 tipe itu. Ada 3 tipe umat Islam. Satu, ada tipe umat Islam itu yang fundamental gitu ya. Yang fundamental. Yang punya pemahaman agamanya itu yang bagus itu, Pak. Yang punya pemahaman agama itu yang mengakar itu. Akidahnya bagus, ibadahnya lurus, akhlaknya pun terpuji. Nih, untuk orang-orang seperti ini berat itu. Orang Yahudi menyesatkan orang seperti ini berat. Ada umat Islam itu yang moderat gitu, Pak. Moderat. Ya, lamun di Palestina mah kayak Al-Fatah itulah, Pak gitu. Kan di Palestina itu ada Al-Fatah, ada Al-Hamas, ada Hamas itu. Untuk orang-orang Fatah, mereka kan siap menerima negosiasi dengan Yahudi. Mereka siap untuk menerima Yahudi berada di Palestina itu. Jadi dalam mencek bahasa kita mah sebetulnya orang moderat itu bahasa Al-Quran itu munafik gitu, Pak, sebetulnya. Moderat itu plain plan lah gitu, plain plan. Kali itu oke, kali oke, nah itu moderat. Di kita kan sangat digemur-gemurkan moderat. Kalau moderatnya dalam tahap tertentu, dalam momen tertentu, mungkin bisa ditolerir. Tapi lamun moderat na orang Palestina moderat menerima mengakui Israel, itu mah bukan moderat, perlu ditoleransi itu, Pak. Itu Al-Fatah, ada Al-Fatah itu, biar Al-Fatah itu diakui oleh Israel itu. Karena mereka tidak neko-neko gitu, Pak. Mereka tidak memerangi atau
tidak memerangi Israel. Mereka menerima kehadiran Israel, itu Al-Fatah. Beda dengan Hamas itu, Pak. Hamas tidak menerima kehadiran Israel. Nah, itu Hamas itu fundamental itu, Pak. Kelompok Hamas itu kelompok fundamental. Nah, ada yang moderat kayak Al-Fatah gitu. Ada umat Islam itu yang abangan. Yang abangan itu yang acuh lah, kumakarep teuing gitu. Sarua di Indonesia gen, dengan adanya peristiwa saudara kita di Palestina dizalimi oleh Israel, ada yang acuh, ada gitu. Masa bodoh lah. Ada yang moderat, ada yang tidak terima lalu meminta menuntut Palestina dibebaskan, ada itu. Untuk kelompok yang terakhir tidak ada masalah bagi orang Yahudi. Untuk kelompok yang kedua tidak ada masalah bagi orang Yahudi. Nah, ini untuk kelompok yang pertama nih, yang fundamental ya. Makanya mereka biasanya berusaha bagaimana nih untuk melumpuhkan orang-orang yang fundamental itu. Diteliti nih, oh ini orangnya suka ke awewe gitu, diberewe awewe gitu, Pak. Dijerat gitu, Pak lah, dijerat. Nanti kan ini dinya, lamun didinya macam-macam dibongkar ya ku saya. Oh si ieu mah resepna teh kana harta ya, dibere harta gitu. Oh si ieu mah resepna kana jabatan, dibere we, Pak, jabatan. Geus dibere jabatan cicing gitu tah. Geus dibere harta cicing gitu. Oh nu ieu mah ka awewe teu bisa, dijerat ku harta teu bisa, dijerat ku jabatan teu bisa. Habisi aja lah. Nah gitu, Pak. Itu bukan main-main, itu diteliti dulu itu. Teliti dulu. Dan biasanya menghabisi itu jalan terakhir itu, Pak. Karena nanti akan menimbulkan reaksi dari orang lain. Nah, itu perlu direnungkan, itu perlu dipikirkan oleh orang-orang yang beriman itu seperti yang Allah perintahkan. Bahkan yang boleh saya katakan sebetulnya nih, ayat ini adalah sebuah sindiran dari Allah. Kenapa kalian itu wahai umat Islam tidak berpikir, tidak memikirkan tentang orang-orang Yahudi yang selalu menjual kesesatan dengan petunjuk dan selalu berusaha menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Dipikirkanlah coba gitu. Jadi tumbuhkan kesadaran dalam diri masing-masing umat Islam itu. Lalu nanti dari hasil pemikiran itu muncul, Pak, tindakan, action gitu. Ya umpamanya itu kepaksa-paksa teuing mah gitu. Seperti yang harame hari ini kan memboikot produk Israel. Sebenarnya mah lain ayeuna wungkul kuduna mah tibareto gitu tah. Kuduna makin gitu. Cuman kan perlu kesadaran, Pak, perlu kesadaran. Kecuali barangkali teu aya teuing gitu tah, kecuali eta gitu. Kalau ada pilihan, cobalah cari yang produknya itu produk umat Islam gitu, Pak. Kalau ada pilihan itu. Ataupun sekalipun rada mahal produk umat Islam teu naon, niatkannya sedekah gitu, Pak. Niatkannya sedekah gitu. Malah kalau bisa dalam skala kecil gitu. Utamakanlah belanja itu kepada saudara-saudara kita gitulah. Kalau di warung saudara kita itu ada. Lah tuh, Pak, beda 1000 mah niatan we ja sedekah tuh. Ngahaja-haja sedekah mah rarese gitu. Kecuali lamun di warung itu aya-aya teuing gitu tah. Teu aya teuing. Cobalah di cara berpikirnya seperti itu kita. Ini yang punya warung itu saudara saya gitu tah. Saudara saya. Janda deh gitu tah. Boga anak 5 deh.
Tapi hargana rada mahal itu ya endog teh. Di itu mah 25.000, di dia 27.500. 2.500 mah infak kayak gitu. Kan gitu, Pak. Itu kan salah satu ciri dermawan gitu, Pak. Diniatkannya infak gitu, Pak. Diniatannya begitu. Sehingga kalau kita diniatkannya infak, kita tidak akan pernah merasa rugi itu, Pak. Tidak pernah merasa rugi. Atau barangkali nih ada produk muslim, ada produk Yahudi. Ini produk muslim rada mahal gitu. Tapi kan kehalalannya lebih terjamin. Nanti hasil dari penjualannya kan kembali lagi ke umat Islam. Nah itu hasil sebuah berpikir itu, Pak. Jadi kalau umat Islam itu berpikir sampai ke situ, wah, itu luar biasa. Cuman kan kadang umat Islam itu perlu apa ya? Terkadang ada umat Islam itu kalau ada momen tertentu baru tersentuh, nggak ada momen tertentu mah biasa dewe gitu. Akhirnya momennya lagi bagus nih, kesadaran umat Islam sudah bagus. Mestinya itu kan kalau orang Yahudi tidak pernah berhenti gitu ya menjual kesesatan dan tidak pernah berhenti menyesatkan orang lain, mestinya kita pun tidak pernah berhenti itu memberikan hidayah dan menghentikan kesesatan gitu. Mesti kan begitu. Satu ayat lagi, wallahu, dan Allah itu a'lamu, lebih mengetahui, bi'a'daikum, akan musuh-musuh kalian itu. Jadi kan begini nih Pak nih, kalau di ayat lain itu bahkan ada ayat itu yang berbunyi begini, jadi kalian bisa melihat kebencian mereka kepada kalian dan apa yang tersimpan dalam dada mereka itu jauh lebih besar itu. Al-Baqarah itu ya, wa ma tukhfi suduruhum akbar itu. Kebencian yang disembunyikan dalam dada mereka itu jauh lebih dahsyat itu. Nah, itu. Dan itu hanya Allah yang tahu Pak sebetulnya. Kebencian yang ada dalam hati itu hanya Allah yang tahu. Tapi sebetulnya kebencian yang nampak kita pun bisa tahu. Nah, jadi kalau hari ini gitu ya, kita semua menyaksikan orang-orang Yahudi Israel gitu, begitu biadab gitu Pak, sampai anak kecil dibantai gitu ya, sampai rumah sakit. Itu kan sebetulnya dalam perang itu rumah sakit nggak boleh dirusak itu. Anak kecil nggak boleh dibunuh, wanita tidak boleh, orang tua tidak boleh. Itu kan aturan perang kan begitu Pak. Kenapa rumah sakit nggak boleh dihancurkan? Itu kan dalam rangka memulihkan kesehatan. Nah, kalau kita melihat betapa biadabnya mereka, nampak itu dengan mata kita, sebetulnya apa yang ada dalam hati mereka itu jauh lebih daripada itu. Nah, itu yang mengatakan itu Al-Quran, wa ma tukhfi suduruhum itu akbar. Apa yang disembunyikan dalam hati mereka jauh lebih besar. Qad badatil bagdau, telah nampak kebencian mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Nah, di sini muncul kalimat ini, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Sebetulnya ini kan kalimat ini Allah ingin menekankan nih, kalian itu tidak tahu gitu sejauh mana permusuhan mereka terhadap kalian. Sederhananya begini Pak, yang namanya musuh itu, definisi musuh nih Pak, musuh itu adalah orang yang tidak suka melihat kita senang dan bahagia melihat kita susah. Nah, itu sederhananya begitulah. Bisa lebih daripada itu. Orang yang tidak senang melihat kita bahagia dan
senang melihat kita sengsara. Nah, kita itu hanya sedikit mengetahui tentang permusuhan mereka orang Yahudi terhadap kita umat Islam. Itu yang nampak saja. Yang tidak nampak tidak tahu. Rencana besar mereka tidak tahu. Strategi mereka menghancurkan Islam, barangkali kita pun banyak yang tidak tahu gitu. Saya ini tahu gitu Pak. Jadi kalau mau saya katakan, kata Allah itu saya ini tahu gitu Pak. Kalian tidak tahu gitu. Itu kan ingin menanamkan bahwa umat Islam itu harus percaya gitu Pak. Harus percaya dengan apa yang Allah katakan itu, bahwa betapa mereka itu memusuhi umat Islam. Wa kafa, dan cukuplah billahi Allah waliya, wali pelindung, cukuplah Allah sebagai pelindung. Wa kafa, dan cukuplah billahi Allah nasiro, sebagai penolong. Nah ini kan memberikan sebuah isyarat begini nih. Pertama, umat Islam tidak perlu takut gitu. Tidak perlu takut. Kenapa? Karena Allah bersedia memberikan jaminan untuk menjadi wali dan untuk menjadi nasir gitu. Kemudian yang kedua nih, yang kedua, sebetulnya dengan adanya ini Pak ya, dengan adanya peristiwa di Palestina sana, saudara-saudara kita disiksa, didolimi oleh Israel, yang akan menolong mereka itu sebetulnya Allah ya. Yang akan melindungi mereka itu Allah. Cuman itu sebagai ladang, ladang amal saja bagi kita, sekaligus ladang ujian bagi kita gitu. Sejauh mana sih umat Islam itu punya kepedulian terhadap mereka? Tanpa ditolong oleh kita pun, suatu saat kalau sudah Allah berkehendak, mereka itu akan menang gitu Pak, tanpa campur tangan kita pun. Cuman mungkin kan nanti akan muncul pertanyaan gitu Pak. Kalian umat Islam Indonesia, pada saat saudara kalian dihabisi oleh orang Yahudi, di mana gitu? Peranmu sejauh mana gitu. Kamu pernah berdoa berapa kali, pernah menyumbang berapa kali gitu. Itu kan akan menjadi sebuah pertanyaan itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.